Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, akan saya bacakan pembahasan tentang zakat dan sedekah pada bab bagaimana kita mengelola harta anak yatim. Bahasanya Rasulullah SAW ini terlahir dalam keadaan tidak berayah atau sebagai anak yatim. Baik, sebagai latar belakang pembahasan hadis berikut ini adalah bahwasanya yatim itu adalah anak yang belum balik, kemudian orang tuanya dalam hal ini ayahnya sudah tiada atau meninggal dunia. Ini makna yatim secara syar'i. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, secara lebih luas yatim secara pengertian yang kita luaskan adalah anak atau kondisi di mana di sini belum bisa mandiri, yang kemudian tidak memiliki penopang untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari ataupun berikan kasih sayang kepadanya. Nah, perluasan makna ini bisa kita gunakan untuk kita semuanya dalam arti kemandirian kita secara ekonomi, kaitannya dengan ekonomi Islam, zakat dan sedekah, perekonomian secara luas. Bahasanya seorang yang belum mandiri, mapan secara ekonomi, ini adalah yatim finansial. Artinya dia perlu seorang yang menguatkan, kasih sayang yang memberikan satu dorongan, sehingga kita semuanya yang dalam kategori fakir miskin di bawah indeks poverty line ini bisa kemudian senang hati kita, termotivasi dan mendapatkan sesuatu untuk memperbaiki keadaan ekonomi sehingga bisa lebih baik, menjadi mapan, menjadi sejahtera di hari kemudian. Nah, inilah anak yatim yang barangkali banyak sekali kita temui maknanya, pengertiannya sebagai yatim finansial. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, tanggal 10 Muharram, Asyura, satu hari yang lalu, ini menjadi momentum Idul Yatama atau hari rayanya anak yatim. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya siapa yang memberikan kebutuhan atau mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim, ini akan diberkahi hidupnya, akan dimasukkan ke dalam surga tertinggi bareng berdampingan dengan Rasulullah Muhammad SAW, laksana dua jari tengah dan jari manis. Ana wa kafilul yatam hadzani fil jannah. Dan beliau menunjukkan jari tengah dan jari manis. Sangat dekat, sangat berdekatan, berdampingan dengan beliau Rasulullah SAW. Derajatnya sangat amat tinggi. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita baca bersama-sama hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad ibnu Ismail, hadasana Ibrahim ibnu Musa, hadasana Al-Walid ibnu Muslim, an Musanna ibnu Sobah, an Amri wa ibnu Shu'aib, an abihi, an jaddihi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas faqala ala man waliyal yatiman lahu malan fal
tatahajjar fihi wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim dari Al-Musanna bin Sobhah dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Misalnya Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya berisi siapa yang mengurus anak yatim, sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya ia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayarkan zakatnya. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah petik dari hadis ini? Pertama, menjawab latar belakang di atas, pengantar di atas tentang yatim finansial. Kalau yatim secara syar'i, syariat ini jelas, ini anak-anak yang belum balik, kemudian ayahnya meninggal dunia, tiada, ataupun yatim piatu yang ayah bundanya sudah tiada, ini disebut sebagai yatim. Lantas bagaimana dengan yatim finansial? Dalam Undang-Undang 1945 telah ditegaskan pasal 1 bahwasanya fakir miskin dan anak-anak terlantar, hal ini maknanya adalah diantaranya anak yatim, secara lebih sempit ataupun lebih luas adalah yatim finansial, para penduduk miskin ini dipelihara oleh negara. Hendaknya dipelihara, disejahterakan, menjadi tanggung jawab oleh siapa? Negara kita. Ya, yang kedua, anak yatim yang miskin jelas. Bagaimana dengan anak yatim yang kaya, memiliki harta yang banyak? Apakah wajib dikeluarkan zakat dari harta anak yatim tersebut? Ya, benar. Wajib dikeluarkan zakat si anak yatim itu oleh pengurus atau walinya dengan izin atau kerelaan dari atau sepengetahuan dari anak yatim yang diwaliinya, yang diurusnya. Yang kedua, anak yatim ini belum bisa belum memahami teknis mengeluarkan zakat, karena itu walinya bertanggung jawab untuk mengeluarkannya. Jika sudah jelas wajib zakat untuk harta milik anak kecil dan orang gila, maka wali bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka, karena ini zakat wajib, sehingga harus dikeluarkan sebagaimana zakat untuk orang balik. Dalam Al-Mughni, juz 2, halaman 488. Yang ketiga, bagaimana dengan menggunakan harta anak yatim untuk berdagang? Bahaya. Tajarahu, maka hendaklah digunakan untuk berdagang. Maksudnya bagaimana? Nah, yang dimaksud di sini adalah diperbolehkan untuk menjadikan harta anak yatim itu sebagai modal perdagangan dengan kerelaan, dengan ridhonya anak yatim dan izin persetujuan dari anak yatim tersebut. Tentu saja pertimbangannya adalah perdagangan yang menguntungkan, dengan perdagangan yang menyebabkan harta itu tidak semakin berkurang. Yang keempat, dalam Fathul Wahhab disebutkan, dan tidak diperbolehkan bagi wali yang mengurusi anak yatim, orang gila, ataupun orang idiot untuk membeli budak secara sepihak, meskipun untuk keperluan orang-orang yang diurusnya tersebut, karena dia hanya diperbolehkan membelanjakan harta anak tersebut berdasarkan kerelaan anak yatim yang diurusnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan tentang pengelolaan harta anak yatim secara amanah oleh pengasuhnya atau walinya, termasuk untuk zakat dan juga untuk transaksi perdagangan. Yatim secara sempit jelas, yatim secara lebih luas, yatim finansial, ini pun perlu diurus bersama-sama. Jangan sampai kemudian terlantarkan, terlupakan. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, apabila ingin diangkat derajat kita sekalian, dikabulkan hajat kita sekalian, maka hendaklah kita berbuat baik kepada anak yatim ini. Al-Quran banyak menerangkan, janganlah kita membentak, menghardik anak yatim. Bentak, menghardik saja tidak boleh, apalagi sampai memperlantarkannya, begitu yatim secara syar'i,
anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, ataupun yatim secara luas, yatim finansial, masyarakat miskin yang hendaknya ini diurus, dikelola, dipelihara oleh negara kita, oleh yang kaya, oleh yang mampu, sehingga terberdayakan, tidak ada kejahatan, tidak ada kelaparan, tidak ada pengangguran, karena saling memelihara, sehingga hajat kita semuanya bisa dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keluarga kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami tentang kewajiban zakat harta anak yatim yang kita asuh, dan juga mengelolanya untuk perdagangan yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.